Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala salatan taghfiru biha jami'al amwat amwatana khasah wa amwatal muslimin ajma'in amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para guru, para asatidzah, para kiai, para habaib, para orang tua, tokoh masyarakat semua yang ada. Sahibul Bait Ustaz Ahmad Bejuri dan keluarga besarnya, yang semua mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, namun kita berharap semua yang ada di tempat ini dipanjangkan umur, sehat afiat, dalam taat kepada Allah, senantiasa diberikan kesempatan untuk menanam untuk tabungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang kumpulin kita di sini Allah. Kalau tidak ada ketentuan dari Allah, kita tidak akan bisa kumpul. Manusia berencana, tapi Allah yang menentukan. Hikmah di balik kumpulnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ini tidak berlebihan kalau kita katakan, karena memang ini Allah ingin menunjukkan bagaimana kedudukan kemuliaan almarhum, bagaimana kedudukan almarhum dan juga almarhumah, ya. Ini Allah tunjukkan kenapa kita di sini dikumpulkan, untuk kita doa bersama, untuk berzikir dari awal acara sampai nanti akhir acara. Ini satu paket, pahalanya dikirimkan kepada mereka yang dituju. Maka tentunya dalam asar, dalam riwayat dikatakan, apabila disampaikan pahala itu, doa-doa untuk mereka, maka dibungkus oleh malaikat dengan bungkusan cahaya, dikirimkan ke dalam kuburnya, sehingga menjadi penerang sampai hari kiamat. Dan memang ini diajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ini kita diajarkan. Al-Quran jelas-jelas, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, maafkan kami dan maafkan dosa orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Ini lafaz umum, berarti siapapun mereka yang terdahulu daripada kita, yang hidupkah dia atau yang sudah meninggal, maka masuk ke dalam doa itu. Sudah jelas Al-Quran. Padahal walaupun bukan anaknya, walaupun bukan keluarga dekatnya, tapi Al-Quran mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita di dalam keimanan. Makanya kita kumpul di sini bagus, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini hebatnya ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hebatnya ulama-ulama kita
Mereka mengemas bagaimana caranya. Yang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ummati ummah marhumah, umatku adalah umat yang penuh dengan kasih sayang. Berapa banyak mereka yang masuk dengan dosa di dalam kubur, akan tetapi nanti dibangkitkan telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buat orang-orang yang dosa, apalagi orang-orang baik. Dikemas oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang meninggal dibikinin tahlilan, dibikinin doa. Kemudian jangan lupa walau 1 tahun sekali diperingati juga. Bukan memperingati kesedihan, tapi ini menunjukkan daripada baktinya anak dan cucu kepada orang tua. Kalaupun ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau ada yang meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis ini benar, hadisnya sahih. Tapi kalau ditakwilkan hanya 3 berarti yang lain itu tidak bisa. Nah, ini pemahaman yang buruk, pemahaman yang tidak bersanad kepada para ulama. Karena nggak boleh kita liberal, baca hadis langsung menafsirkan, baca Quran langsung menafsirkan. Ini liberal. Segala sesuatu yang namanya Al-Quran dan hadis itu ada pakar-pakarnya yang membahas, yang menjelaskan maksud daripada Al-Quran dan hadis itu. Benar hadis ini mengingatkan bahwasanya amal yang ada dalam pribadinya itu sudah terputus kecuali ada jalur-jalurnya. Itu dia. Tapi kalau amal itu sendiri dari orang lain, ini dalilnya beda, ada lagi. Lah buktinya gampang aja. Kalau ada yang meninggal dunia, kita diperintahkan untuk sholat jenazah atau tidak? Wajib. Kan bukan anaknya, walau bukan anaknya, wajib buat seorang muslim minimal menjadi fardu kifayah. Apa isinya? Salat jenazah kan isinya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai seterusnya. Itu doa siapa yang ngajarin? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan ini. Artinya apa? Artinya kita ini jangan lupa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Walau bukan keluarga, walaupun bukan anak, walaupun bukan saudara, bahkan ini termasuk kewajiban muslim dengan muslim lainnya. Kalau kita gak kenal nih, itu ada jenazah tuh, ikut aja. Sholat emang kewajiban. Nggak perlu ada undangan juga. Kalau memang sudah judulnya sholat, ada waktunya kita ikut, karena ini wajib. Ini contoh. Jadi kalau kita hanya mengatakan nggak diterima doa kecuali dari anak, nah itu buktinya apa? Rasul SAW memerintahkan kita sholat jenazah doa. Berarti itu pendapat liberal yang tertolak. Ya, biasanya dari kalangan orang-orang yang nggak ada mentalil tuh, kayak begitu. Insya Allah di sini nggak ada ya. Walaupun ada, insya Allah ada berubah. Amin, insya Allah. Iya, ilmu bertambah, wawasan bertambah, masa iya tidak berubah? Ini ulama-ulama kita bukan sembarangan.
Ulama-ulama kita ini ulama kaliber, ulama-ulama yang pakarnya Al-Quran dan pakarnya hadis, paham kemana ini jalurnya, paham. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kadang-kadang ada pertanyaan atau memang ada bantahan, itu kok ada tuh di dalam kitab I'anah lagi katanya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau baca tahlil, doa-doa untuk mayit nggak sampai. Ada dalam kitab I'anatul Talibin lagi. Iya betul, tapi bacanya jangan diputus-putus. Itu babnya bab apaan? Bab itu sedang menjelaskan bahwasanya di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau kita baca tahlil nggak di depan kuburannya, tapi di tempat ini misalnya, kemudian kita baca tahlil, kita niatkan buat fulan, nggak pakai Allahumma ausil wa taqabbal, doa tahlil, itu kata Imam Syafi'i nggak bisa, nggak sampai gitu. Kalau baca yang seperti tadi biasa dibaca, Allahumma ausil wa taqabbal, biasa kayak doa tahlil, itu sampai itu nggak ada masalah. Cuman madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah itu mereka mengatakan bahwasanya walaupun nggak dibacain Allahumma ausil, asal diniatin juga udah sampai. Itu pembahasannya. Kadang-kadang cuplikan ini yang ngerusakkan begitu. Kayak model sekarang nih, begal-begal nasab nih, mainannya cuplikan terus, editan terus. Subhanallah. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini alhamdulillah yang kita lakukan ini nggak bakal rugi. Yang dikeluarkan oleh keluarga itu menjadi tabungan buat almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia. Ini pahala, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau udah meninggal. Kalau udah meninggal, apa yang mau diharapkan daripada dunia kalau bukan doanya daripada keluarga? Makanya diajarin tuh keluarga, bahkan diajarkan kalau bisa itu keluarga jangan tinggalin ziarah juga, khususnya hari Jumat. Ada riwayat yang mengatakan siapa orang yang berziarah ke makam keluarganya, ke makam orang tuanya pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ruhnya ke dalam kubur itu, masuk lagi ke dalam kubur itu ruhnya, kemudian dia tahu siapa-siapa keluarganya yang datang sama dia. Dan tambah lama duduk keluarganya di situ, maka tambah girang ahli kubur. Ini riwayat. Tapi kalau cuma lewat doangan, misal ya, ini anaknya, cucunya lewat aja di kuburan hari Jumat lagi. Wala salam, nggak assalamualaikum, nggak fatihah, lewat tadi itu orang tuanya ngeliatin, ya anak gue udah lupa sekarang. Ya tahu mereka tahu. Maka dari itu kita ini diajarkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya berbakti kepada orang tua tidak khusus selama masa hidupnya. Bakti kepada orang tua tidak putus walaupun mereka sudah meninggal dunia, termasuk tadi ziarah. Selain ini yang kita adakan. Dan sekaligus hadirin dan hadirat, acara-acara seperti ini juga penting buat kita agar kitanya juga sadar. Kalau sekarang kita kumpul tahlil untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia,
maka akan datang waktunya kita juga kembali kepada Allah. Kita juga bakal meninggal dunia. Pertanyaannya, ada gak nanti yang tahlilin kita? Ada atau tidak yang doain kita? Nah, perlu dipertanyakan. Kalau salah didik anak, keren sih anaknya masuk pesantren, pulang-pulang gak mau tahlil, gak mau maulid, ini bid'ah, itu bid'ah misalnya. Makanya nanya-nanya. Kalau mau masukin pondok, anak nanya-nanya, jadi tahu arahannya. Ini penting buat kita, mengingatkan kita tentang kematian. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzah." Perbanyaklah kalian dari mengingat-ingat kematian yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Kita disuruh biar ingat-ingat kita bakal kembali kepada Allah. Dan manfaat orang yang ingat-ingat dia kembali kepada Allah ini manfaatnya banyak. Maaf, dulu saya pernah ketemu sama seorang dokter ahli psikolog atau apa di Malaysia. Kebenaran pada waktu itu saya bersama-sama, dia dari sisi keilmuan kedokterannya, saya dari sisi keagamaannya. Dia menjelaskan tentang masalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu happy, menjadikan seseorang itu gembira. Maka di antara poin-poin penyebab orang itu gembira di dunia adalah mengingat kematian. Ini dari keilmiahan kedokterannya tuh. Dari keilmiahan kedokterannya begitu. Ya pantas kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kita perbanyak ingat-ingat kematian. Kenapa? Mau jahatin orang, ingat loh, kalau mati ntar ada pertanyaan di hadapan Allah. Mau berbuat jahat sama orang, ingat loh, nanti ada balasannya di hadapan Allah. Akhirnya orang ini tercegah daripada keburukan, sehingga dia mengupayakan dirinya menjadi diri yang istiqomah. Kalau sudah istiqomah, hati tenang. Kalau sudah hati tenang, ya enak, nyaman hidup. Subhanallah. Jadi baginda Sayyidina Muhammad SAW, beliau ini mengetahui apa yang menjadi kebaikan buat kita umatnya. Makanya kita disuruh ingat banyak-banyak mati. Ingat mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kematian. Bahkan kalau ulama-ulama, dibicara kelas-kelasnya ulama nih, itu kalau ulama-ulama itu kalau memang menjelang kematian dia girang. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, beliau pulang dari Baqi. Ketika pulang dari Baqi, ziarah makam para sahabat, balik. Maka beliau ngomong sama sahabatnya yang ngedampingin, tadi malaikat datang memberikan pilihan kepadaku, apakah aku akan dipanjangkan umur? Artinya apakah beliau mau dipanjangkan umurnya sampai beliau melihat bagaimana kemajuan-kemajuan yang ada dalam Islam, ataukah beliau mau kembali kepada Allah? Ini sahabat bilang, ikhtarna ya Rasulullah, pilih kami wahai Rasulullah, pilih kami. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barrafiqal a'la,
Akan tetapi aku lebih memilih untuk jumpa kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Hati beliau sudah dipenuhi rasa rindu kepada Allah yang tidak bisa lagi tertahan rasa kerinduan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, berjumpa kepada Allah, perjumpaan yang sangat indah. Nikmat surga yang paling indah, nikmat surga yang paling besar adalah jumpa kepada Allah. Itu sudah didapatkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka ketika ditawarkan, beliau lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Balik, beliau sakit. Terus proses akhirnya kembali kepada Allah. Walaupun buat kita sendiri, beliau sudah jamin, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup aku baik buat kalian, wafat aku juga baik buat kalian. Apa hikmahnya? Hikmahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau terlebih dahulu nunggu di sana. Jadi kalau nanti umatnya yang baik balik ke akhirat, ke alam barzah, jadi enggak keder. Enggak keder. Misalnya nih, Bu, kira-kira kalau ada yang ngasih tiket, nih Bu, kasih tiket tuh buat jalan-jalan ke Mekah, mau nggak? Yang jawab dikit deh. Mudah-mudahan yang jawab bisa umroh, amin. Mau gak kalau ada yang ngasih hadiah tiket ke Mekah? Siapa yang mau ngasih? Seandainya nih tiket sudah rapi, tiket pulang pergi, Masya Allah. Tapi begitu sampai di Jeddah lah katakan, pesawat turun di Jeddah, bingung, saya mau ketemu siapa di sini? Bagaimana caranya? Mau nginep di mana? Orang baru tiket, bukan paket. Kalau paket umroh enak, ini tiket dikasihnya, bingung. Tapi tiba-tiba ada yang jemput, udah merem, pokoknya tahunya sampai, nanti balik pulang dianterin, enak gak? Nah itu kalau orang-orang soleh yang meninggal duluan, terutama tentu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para aulia, para solihin. Yang beruntung kita kalau kita masih punya hubungan kepada para wali. Makanya hati-hati yang macam-macam ikut-ikut benci kepada habaib. Ingat ya, di situ ada darahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan orang-orang sembarangan, para aulia, para sholihin. Ya. Kalau kita kenal, sampai di sana ada yang nyebut enak. Nah, itulah hikmah kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal duluan. Itu dia hikmahnya. Begitu juga banyak, apalagi orang-orang baik kalau meninggal. Itu kalau orang baik meninggal dunia, itu sebelum meninggal Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan tempatnya di surga. Kita nih kalau ditawarin nih sekarang nih, kalau meninggal mati masuk surga, ayo siapa yang mau meninggal? Ya duluan dah, kan gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa orang yang senang untuk jumpa kepada Allah, maka berarti Allah senang untuk berjumpa kepada orang itu. Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah setiap kita ini gak senang dengan kematian?
wajar. Kalau kita juga belum mau, ya wajar. Memang fitrahnya begitu. Siapa yang mau duluan? Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita nggak senang dengan kematian? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal mu'min idza hadarahul wafa busyira bil jannati war rahmah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia sudah menjelang wafatnya, maka diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kegembiraan sorga dan rahmatnya, maka hatinya terpanggil. Maka disitulah baginda Rasul mengatakan bahwasanya disitulah orang itu senang untuk berjumpa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala senang untuk berjumpa dengannya. Allah. Pantes kalau mereka para ulama itu dibukakan oleh Allah. Habib Abu Bakar Gresik kemarin baru halnya itu seorang wali istimewa, seorang wali kutub yang luar biasa. Ya. Beliau mau meninggal, beliau mengatakan ana farhan bi liqa'i rabbi. Ana farhan bi liqa'i rabbi. Aku kira mau ketemu Allah. Aku girang, aku gembira mau jumpa kepada Allah. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat, keluarganya nangis ngelihat Sayyidina Bilal dalam keadaan sakaratul maut. Sedih ini keluarga. Wa huznah, katanya, alangkah sedihnya kami. Tapi Sayyidina Bilal mengatakan, wa tarabah ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah gembiranya diriku, besok aku akan berjumpa dengan kawan-kawanku, yaitu Sayyidina Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Girang. Masya Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya, sehat afiat dalam taat kepada Allah. Niatin. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Apa-apa kita minta panjang umur dalam taat kepada Allah, manfaat buat umat Nabi Muhammad SAW, buat bisa bergerak, semangatin umat bagaimana menghidupkan agar nanti kita kembali kepada Allah. Paling tidak kalau kita kembali nanti Rasul SAW senyum dengan kita. Allah mau kan? Mau atau tidak? Kita kembali kepada Allah, masuk alam barzakh, Rasulullah senang menyambut kita, senyum sama kita. Senang atau tidak? Mau atau tidak? Ayo udah sisa umur kita niatkan untuk itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendatangkan rahmat. Jadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Jadikan hati kita senantiasa hati yang senantiasa dituntun untuk mendapatkan keridhaannya. Dan dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendatangkan keridhaan Allah. Tidak ada di antara kita yang hadir di tempat ini kecuali wajah-wajah kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita diberikan keberkahan dalam hidup, keluarga kita, semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan dapat menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.